Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi resep pempek ekonomis. Pempek ekonomis ini pempek yang dicampur dengan bahan biang. Bahan biang yang kita buat, yang terbuat bahan-bahannya ini dari tepung terigu, telur, dan air yang kita akan masak menjadi satu. Jadi ketiga bahan tersebut, oh iya, yang pasti ada garam sama micin ya. Nanti untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi box di bagian bawah judul. Nanti judul diklik aja di samping kanan, nanti ada lengkap deskripsi boxnya. Jadi semua bahan dicampur jadi satu, diaduk-aduk. Kalau bisa menggunakan whisk biar tidak bergerindil. Nanti setelah rata baru kita didihkan di atas kompor dengan api kecil saja, karena kalau apinya terlalu besar ini menyebabkan biangnya akan cepat gosong dan menggumpal. Jadi kita terus aduk sampai biangnya ini nanti mendidih dan mulai mengental. Jangan sampai gosong ya teman-teman, karena ini adalah kunci dari pempeknya lembut atau tidaknya. Oke. Sambil diaduk terus, sambil pinggiran-pinggirannya juga kita ambil biar nanti tidak mengering dan menggumpal ya. Kita aduk bagian bawah-bawahnya juga. Jika sudah mulai mendidih, sudah bergelembung, kita matikan kompornya dan kita aduk kembali sampai uapnya hilang dan dia akan mengental sendiri ya. Lalu kita sisihkan dan kita dinginkan. Nah, di sini saya menggunakan ikan gabus sebagai campuran dari biang tersebut. Teman-teman juga bisa menggunakan ikan lain seperti ikan barakuda, ikan parang-parang, atau ikan kakap, atau ikan apa saja yang ada di daerah teman-teman. Jadi untuk takaran ikannya juga ada di deskripsi box ya, di bagian bawah. Nah, itu nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan ikan beku atau ikan segar, takaran airnya tetap sama, jadi nggak usah dikurang-kurangin ya, kecuali ikannya itu benar-benar lembek dan mengandung banyak air, boleh dikurangin untuk takaran airnya ya. Jadi ikan dicampur dengan air, airnya usahakan air es ya, karena air es ini fungsinya adalah untuk mengentalkan adonan ketika dicampur dengan air garam. Jadi takaran air ini, airnya dibagi dua untuk melarutkan garam dan separuhnya untuk air campuran pertama untuk mengaduk ikan tadi. Ketika air garam masuk ke dalam ikan, maka ikan akan mengental, tapi syaratnya harus air yang benar-benar dingin. Jadi fungsinya kalau udah kental gini pas kita campur sagu nggak akan lembek, jadi mudah dibentuk ya. Nah, kalau sudah mengental, siap-siap kita mau masukin biang tadi. Biangnya yang sudah kita dinginkan, gak usah masuk kulkas. Jadi biangnya ditaruh aja di suhu ruang, atau bila perlu dikipasin pakai kipas angin. Kalau udah dingin, kita masukin, kita campur ke dalam ikan yang sudah dicampur garam tadi. Di sini saya menggunakan vetsin karena vetsin atau micin ini fungsinya ada untuk membuat rasa ikannya lebih terasa, lebih nendang. Jadi kalau tanpa micin kemungkinan rasanya nggak begitu terasa, karena ini memang pempek yang benar-benar ekonomis ya, karena hasilnya juga banyak. Untuk ikan yang 500 gram hasilnya lebih dari 80-an pempek yang kecil, atau bisa ditimbang sesuai takaran. Nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. Kalau di sini saya pakai takarannya 20 gram. Oke, jadi ikan sama biang tadi kita campur rata, kita aduk pakai tangan sampai benar-benar tercampur rata ya. Diaduk sampai nggak ada yang terpisah antara biang sama ikan, benar-benar nyatu. Setelah nyatu ikannya, nanti adonan ini kita masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 20-30 menit biar adonannya lebih padat sebelum kita campur sama tapioka atau sagu. Setelah dari freezer, kita campur sagunya semuanya dari takaran.
Jangan lupa semua takaran harus ditimbang menggunakan timbangan digital dan juga gelas ukur untuk hasil yang maksimal. Kenapa harus timbangan digital? Karena memang lebih akurat dibanding timbangan jarum ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita mau menimbang garam yang cuma 20 gram, 15 gram, tentunya nggak bisa dipakai kalau timbangannya pakai timbangan jarum ya. Oke, kita aduk rata semuanya, tapi jangan diuleni seperti kita ngulenin donat ya. Ini cukup tercampur rata aja. Kalau terlalu lama kita membentuknya atau mengaduknya, nanti juga pempeknya akan keras. Jadi kita aduk seadanya aja, yang penting udah tercampur rata semuanya, sudah cukup gitu aja. Baru kita siapin dan kita bentuk ya. Untuk adonan ini bisa dijadikan semua jenis pempek karena memang benar-benar ekonomis ya. Untuk pempek lenjer, pempek telur, kapal selam, mau pempek lenjer besar ataupun pempek keriting juga bisa menggunakan resep ini. Dan juga ada pempek adaan, pempek bulat, bisa juga menggunakan resep ini. Jadi teman-teman all in one, semua resep jadinya semua pempek, satu resep jadinya semua pempek. Jadi nggak usah dibeda-bedain ya. Ini saya akan membuat pempek lenjer, pempek kapal selam, pempek lenjer besar, sama pempek adaan ya. Jadi sebelum kita membuat gelondongnya, adonan harus benar-benar mulus, harus benar-benar rapi, baru boleh digulung. Karena kalau adonannya masih bergerindil, masih kering, ada lapisan luarnya yang seperti retak-retak, itu nanti pempeknya nggak mulus. Jadi harus dimulusin dulu. Kalau sudah mulus baru boleh digulung ya, baru boleh digelondong seperti ini. Usahakan menggunakan ujung-ujung jari, jangan menggunakan telapak tangan, karena telapak tangan ini akan menyebabkan pempek kita menjadi gepeng teman-teman. Nah, kalau sudah mulus boleh disusun dulu, karena ini pempeknya pempek biang, jadi dia teksturnya lebih padat, jadi bisa disusun dulu. Tapi kalau pempek ikan, usahakan setelah kita menggulung harus langsung dicemplungkan ke air mendidih. Jika tangan terasa lengket, jangan lupa ditepungin, karena kalau nggak ditepungin adonannya nanti bakal nempel terus di tangan, jadinya nggak mulus nanti ya. Tuh, pakai ujung jari seperti itu saja, tidak usah terlalu ditekan ya, biar hasilnya lebih bagus. Karena penampilan ini nomor 1, nanti kalau orang sudah beli rasa baru nomor 2. Oke. Nah, sudah mulus, baru kita cemplungin ke air mendidih. Ya, airnya juga ngerebusnya 2 kali. Fungsinya adalah untuk membuat pempek kita menjadi lebih bersih dan tidak mudah berlendir. Ini saya akan membuat pempek lenjer kecil ya. Jadi tekstur yang permukaannya yang retak-retak, yang pecah, itu harus dimulusin dulu ya. Yang bagian retak-retaknya kita tekuk ke dalam, kita simpan ke dalam, kita rapiin. Nah, kalau sudah selesai baru kita gulung. Ini kita gulungnya pakai ujung jari juga teman-teman ya. Nah, jadi lebih mulus. Atau cukup dengan 2 jari juga bisa. Jadi bentuknya lebih cantik ya. Nah, ketika bulat seperti ini akan ada retak-retak. Nah, inilah pempeknya yang tidak mulus, pempeknya yang bergerindil nanti hasil selesainya kalau udah direbus ya. Jadi kita harus mulusin dulu. Kalau terasa lengket tangan, jangan lupa dikasih sagu, ditepungin lagi tangannya tipis-tipis. Nggak apa-apa tepungnya banyak di bagian luar, tapi di bagian dalamnya nggak boleh ditambah tepung lagi. Oke, ini sudah mulus. Nah, setelah mulus baru kita akan gulung kembali. Kita akan gulung. Nah, kalau gulungnya seperti ini, teman-teman pasti akan membentuk bentuk
sisa-sisa jari kita tadi ya, lengkungan-lengkungannya itu, makanya pempeknya jadi nggak cantik ya. Jadi kita pakai ujung jari aja. Nah kalau udah pakai ujung jari nanti bentuknya jadi mulus semuanya, jadi bentuknya cantik ya. Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. Pempek yang sudah masuk ke dalam rebusan pertama, kalau sudah mulai mengapung, kita siapkan rebusan kedua yang juga sudah mendidih. Jadi airnya sudah dididihkan dulu, baru kita masukkan air pempek yang dari rebusan pertama. Itu fungsinya untuk pempeknya biar bersih ya, biar nggak lengket nanti. Kita pindahkan. Setelah dipindahkan, kita rebus lagi sampai pempeknya benar-benar mengapung, lalu kita angkat. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Nah, ini buat pempek kapal selam. Jadi kapal selam ini pempek telur yang ukurannya besar, isinya telur utuh, tapi putih telurnya kita buang separuh karena takarannya cuma dipakai 100 gram. Kalau mau besar boleh, tapi tergantung tangan ya, nanti nggak bisa megangnya. Kalau saya dibuang putihnya separuh. Jadi atau bisa teman-teman bisa pilih yang telur yang ukurannya kecil. Nah, saya menggunakan stik kayu karena menggunakan stik kayu ini hasilnya lebih bagus dibandingkan menggunakan telunjuk atau jempol kita. Jadi stik kayunya dicelupin ke dalam sagu, lalu ditekan-tekan bagian dalamnya. Kalau terasa lengket, lepaskan, tusukkan lagi stik kayunya ke dalam sagu. Nah, sampai lubangnya sudah bagus, baru kita masukkan telurnya tadi. Megangnya jangan lupa ya, seperti megang cangkir, karena dengan begini kita bisa menghandle mulut pempeknya itu biar mudah ditutup. Nah, kalau terasa lengket jangan lupa tepung lagi. Oke. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Nah, sekarang kita akan membuat pempek telur kecil. Nah, ini cukup mudah teman-teman. Jadi kalau tadi kita menggunakan stik kayu, di sini kita menggunakan telunjuk kita untuk membentuknya. Usahakan adonannya harus mulus terlebih dahulu, baru bisa kita bolongin. Karena kalau adonannya masih retak, nanti hasilnya juga cepat bocor. Oke.
Setelah mulus kita tutup. Sudah ditutup, kita rapatkan dan kita letakkan di telapak tangan biar hasilnya lebih montok ya. Oke, jadi untuk pempek ini tergantung tangan masing-masing bentuknya nanti ya, cetakannya berada di tangan kita masing-masing. Tapi latihan membuat kita menjadi bisa, dan lama-lama juga tangan kita sudah terbiasa dengan adonannya. Jadi untuk yang baru pemula jangan putus asa, karena membuat pempek itu butuh jam terbang yang banyak, harus latihan yang banyak, nggak bisa sehari langsung bisa. Jadi harus sering-sering latihan biar makin lama hasilnya makin bagus. Nah, ini pempeknya, pempek telur. Telurnya ini telur utuh ya, nggak ada campuran apa-apa. Kalau teman-teman mau lebih hemat bisa dicampur dengan terigu dan juga air. Kalau sudah mengapung, silakan diangkat pempeknya. Untuk penyimpanan yang lebih awet, pempek yang sudah dingin bisa diolesin dengan minyak sayur biar dia nggak lengket satu sama lain. Bisa di freezer juga ya teman-teman ya. Nah, di sini adonan tadi bisa juga dibuat pempek adaan, cuman hasilnya beda banget ya dengan pempek yang full ikan ya teman-teman, karena ini pempek biang. Cuman untuk kekenyalan dan bentuk teksturnya cukup bagus karena bentuknya juga bulat, nggak kempes. Dengan adonan ini lembutnya juga lumayan dibandingkan dengan pempek yang full sagu tanpa biang. Nah, ini hasilnya. Oke, selamat mencoba ya, jangan menyerah.